Saat Ao Jiao berjalan di sekitar harta karun, dia menjelaskan asal-usul berbagai harta di warisan Kaisar Guntur serta mencoba mengingat lokasi buah kematian. Sudah terlalu lama, dia tidak bisa mengingat di mana itu. Namun, perhatian Xiao Chen saat ini tertarik ke pusat harta karun, ke kristal ungu di atas platform batu. Sekitar setengah ukuran kepala manusia, kristal ungu ini tampak terlalu indah, seperti berlian yang berkilauan. Lampu listrik yang gesit berenang di sekitar inti kristal. Cahaya itu tampak seperti hidup. Saat ia berubah bentuk, ia memancarkan cahaya ungu lembut, memabukkan siapapun yang melihatnya. Ini terutama berlaku untuk kultivator yang dikaitkan dengan kilat seperti Xiao Chen. Dia benar-benar terpesona hanya dengan satu pandangan. Sangat menarik sehingga Xiao Chen tidak mendengar apa yang dikatakan Ao Jiao, melupakan tujuan utamanya datang ke warisan Kaisar Guntur ini, buah kematian. Xiao Chen bertanya dengan agak tergesa-gesa, "Ao Jiao kecil, apa lampu listrik di kristal ungu itu?" Ao Jiao, yang sedang mencari buah kematian kemana-mana, menuntut dengan agak marah ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Chen, "Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mendengar sepatah kata pun dari apa yang saya katakan barusan?" Petik 2. Xiao Chen tersenyum malu dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Ao Jiao tidak bisa menahan perasaan marah. Saat mereka masuk, dia membantu Xiao Chen mencari buah kematian. Pada akhirnya, setelah dia berbicara begitu banyak, dia bahkan tidak mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Ao Jiao, dia segera meminta maaf. Itu tidak bisa dihindari. Kristal ungu misterius ini terlalu memikat. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan berakhir dalam keadaan di mana dia tidak menyadari apa yang dikatakan Ao Jiao. Kenyataannya, Xiao Chen memang cukup terkejut. Setelah mendapatkan barang-barang di harta karun gerbang naga, dia tidak berharap banyak dari warisan Kaisar Guntur. Selanjutnya, Kaisar Guntur menggunakan pedang, sementara Xiao Chen menggunakan pedang. Sulit untuk ada bantuan nyata. Siapa yang bisa membayangkan bahwa saat Xiao Chen memasuki warisan Kaisar Guntur, dia akan terpesona dengan kristal ungu misterius ini. Ini adalah kristal petir bawaan. Ketika kehendak Guntur sepenuhnya dipahami dan membersihkan hambatan dari sebuah wasiat, itu akan bermanifestasi sebagai kristal jiwa. Ini akan mengeras dan menjadi kristal ungu. Ini adalah salah satu indikator yang mengukur kekuatan Kaisar bela diri. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Ketika jiwa pedang mencapai pemahaman 100%, itu akan membentuk domain pedang. Ketika kehendak Guntur terus maju, itu akan mengambil bentuk fisik, menjadi kristal petir bawaan. Kristal petir bawaan dan kehendak ekstrinsik Guntur adalah dua tingkat kedalaman yang sama sekali berbeda. Perbedaan dalam kontrol energi yang dikaitkan dengan petir seperti kesenjangan antara dewa dan manusia. Ao Jiao melanjutkan, "Apa yang kamu lihat adalah kristal petir bawaan sangmu. Itu sudah mencapai peringkat 4 dan telah membentuk jiwa Guntur di dalamnya. Dari harta di dalam warisan Kaisar Guntur, itu adalah yang paling biasa. Untuk Kaisar bela diri normal, kesulitan untuk sepenuhnya memperkuat kehendak atribut mereka seperti naik ke surga. Selain itu, diperlukan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi dan pertemuan kebetulan. Memahami keinginan mereka untuk kesempurnaan tidak berarti bahwa seseorang dapat berhasil memantapkannya. Namun, sangmu tidak hanya meninggalkan kristal petir bawaan, tetapi juga salah satu yang mencapai peringkat 4 dan memelihara jiwa Guntur. Nilainya bisa dengan mudah dibayangkan." Xiao Chen merasa bersemangat. Dia juga mengolah atribut petir. Selanjutnya, kehendak Gunturnya sudah mencapai kesempurnaan besar sejak lama. Dia bertanya, "Ao Jiao, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku menyerap kristal petir bawaan yang ditinggalkan Kaisar Guntur?" Ao Jiao tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, kamu bisa. Kenapa lagi aku membawamu ke warisan Kaisar Guntur? Namun, Anda tidak dapat sepenuhnya memperbaikinya saat ini. Anda hanya akan dapat melakukannya setelah Anda maju ke Kaisar bela diri." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ao Jiao mengulurkan tangannya, dan kristal ungu yang indah meninggalkan platform batu dan terbang ke telapak tangannya. "Bawa kristal Guntur bawaan ini ke dalam lautan kesadaranmu dan perlahan-lahan konsumsilah. Ingat, jangan terburu-buru. Kalau tidak, jika meledak, itu bisa melukai pikiran Anda. Jika kerusakannya parah, Anda mungkin berubah menjadi idiot." Petik 2. Ao Jiao menyerahkan kristal petir bawaan ke Xiao Chen dengan ekspresi serius. Setelah menghujaninya dengan peringatan, dia berkata, "Cobalah dulu. Saya akan terus mencari buah kematian. Sudah bertahun-tahun, jadi saya tidak bisa mengingat di mana itu ditempatkan." Petik 2. Ekspresi Xiao Chen berubah agak muram saat dia menerima kristal petir bawaan dari tangan Ao Jiao.
Sulit membayangkan energi seperti kehendak guntur yang mengeras sepenuhnya. Ini benar-benar melampaui logika kehidupan sebelumnya, mengabaikan hukum fisika. Kristal petir bawaan ungu melayang dengan tenang di telapak tangan Xiao Chen. Tentu, hal yang lebih menarik adalah lampu listrik ungu yang gesit di dalam kristal. Menurut Ao Jiao, ini adalah jiwa guntur. Hanya ketika kristal petir bawaan mencapai peringkat 4, itu akan memadatkan jiwa guntur. Kristal guntur bawaan yang berisi jiwa guntur adalah seluruh tingkat yang lebih tinggi dari satu tanpa jiwa guntur. Sekarang, Xiao Chen agak mengerti mengapa Kaisar Guntur akan segera pergi dan menantang penguasa Guntur ketika dia baru saja maju ke Kaisar bela diri berdaulat. Selanjutnya, Kaisar Guntur kalah hanya dengan satu gerakan. Logika tidak lagi diterapkan pada seseorang yang sekuat itu. Xiao Chen tidak memikirkan ini untuk saat ini. Dia melihat sekeliling warisan Kaisar Guntur dan menemukan sajadah. Dia duduk bersila dan meletakkan tangannya di atas satu sama lain dengan kristal petir bawaan di atas mereka. Kehendak guntur di lautan kesadaran Xiao Chen tampaknya memiliki hubungan intim yang tak terlukiskan dengan kristal guntur bawaan. Tanpa dia perlu mengarahkannya, itu sudah ingin menyerap kristal petir bawaan ke dalam lautan kesadaran. Kristal guntur bawaan seperti makanan enak yang ditempatkan sebelum kehendak guntur. Alih-alih memberi makan kehendak guntur, Xiao Chen perlu dengan sengaja menahan dorongannya untuk melahap, secara sistematis dan perlahan menyerap kristal guntur bawaan sebagai gantinya. Kristal ungu yang indah perlahan melayang. Ketika mencapai ketinggian yang sama dengan dahi Xiao Chen, isapan kuat datang dari dahinya, meraih kristal guntur bawaan, dan dengan cepat menariknya ke lautan kesadaran. Di lautan kesadaran yang luas tanpa batas, bentuk wasiat Xiao Chen, jimat petir ungu, tersebar ke banyak titik cahaya ungu dengan pemikiran darinya. Motes ungu, yang tampak seperti bintang di langit, mengelilingi kristal guntur bawaan seperti ngengat ke nyala api. Mereka melonjak terus-menerus, menempel pada permukaan kristal. Banyak titik cahaya ungu seperti bayi yang baru lahir, menempel pada kristal dan menyerap energi dengan rakus. Seluruh proses menyerap kristal petir bawaan berjalan dengan sangat alami, tidak perlu Xiao Chen memberikan banyak arahan. Itu tampak seperti kemampuan bawaan. Ini menyelamatkan dia banyak usaha. Yang harus dia lakukan hanyalah mengontrol penyerapan dan berhenti ketika dia mencapai kapasitasnya. Saat Xiao Chen menyerap energi di Inate Thunder Crystal, kemilau ungu dari pancaran listrik muncul di permukaan tubuhnya. Percikan listrik berderak menari-nari di udara seluruh gua. Dia bisa dengan jelas merasakan kehendak guntur yang sudah lama tidak berkembang pesat. Dalam beberapa saat, kendalinya atas kekuatan petir semakin kuat. Sulit untuk menahan diri, peningkatannya cukup membuat ketagihan, dan tidak mengetahui batasan seseorang dapat mengakibatkan ledakan. Untungnya, Xiao Chen bisa menjaga ketenangannya. Ketika dia merasa bahwa dia telah menyerap cukup banyak, dia segera memaksa titik cahaya ungu pada kristal guntur bawaan untuk menyebar. Berhenti membutuhkan tekad yang besar. Kesulitan yang terlibat seperti membuat pecandu berhenti minum obat. Puci, sebuah cahaya melintas di dahi Xiao Chen saat dia mengeluarkan kristal petir bawaan berwarna ungu. Kemudian, dia membuka matanya dan menarik napas panjang. Ketika dia melihat Inate Thunder Crystal, dia memperhatikan bahwa itu hanya menyusut sedikit. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, seseorang akan kesulitan untuk melihat perubahan yang sangat kecil, gagal untuk mendeteksi perbedaan apapun dari sebelumnya. Jadi, aku hanya menyerap sedikit saja. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kristal petir bawaan dan bergumam pada dirinya sendiri, mari kita lihat seberapa kuat kehendak guntur sekarang. Dengan pikiran, bentuk kehendak guntur, jimat petir ungu, terbang keluar dari dahinya. Xiao Chen mengutak-atik jimat petir saat dia memegangnya di tangannya. Selain mengandung energi yang lebih kuat, ada hal lain yang berbeda darinya. Namun, dia tidak bisa memastikan apa itu. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Dia akhirnya menemukan apa yang berbeda. Jimat petir menjadi lebih realistis. Saat jimat petir ungu tergeletak di tangan Xiao Chen, itu tampak seperti jimat dan bukan bentuk singkat dari kehendak guntur. Meskipun tidak sebanding dengan Inate Thunder Crystal yang dipadatkan, peningkatan seperti itu masih jelas. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan antisipasi. Jika jimat petir ini dapat benar-benar memadat di masa depan, apakah ia akan memiliki beberapa spiritualitas jimat petir di danau kabut yang menyesatkan, mencapai beberapa efek yang tidak terduga. Xiao Chen mengembalikan jimat petir ke lautan kesadarannya. Kemudian, dia berdiri dan merasakannya. Meskipun budidaya Xiao Chen tidak meningkat, peningkatan kehendak gunturnya meningkatkan kecakapan tempurnya setidaknya 20%. Efek yang paling jelas adalah penguatan kekuatan jiwa pedang petir. Aku menemukannya. Tepat pada saat ini,
Ao Jiao menjerit gembira karena kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen mengangkat alis dan dengan cepat bergegas. Seperti yang dia duga, dia telah berhasil menemukan buah kematian yang dia inginkan. Ini adalah buah bermutasi yang telah tumbuh lama di Deatki. Dengan satu pandangan, keadaan kematiannya yang padat membuat seseorang sangat tidak nyaman. Selain ras hantu dan ras mayat, keduanya berspesialisasi dalam keadaan kematian, tidak ada orang lain yang menyukai aura ini. Itu benar-benar buah kematian. Namun, saat ini, ketika Xiao Chen melihat buah kematian yang asli ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hehe, aku tidak berbohong padamu, kan? Saya sudah mengatakan bahwa itu ada di sini. Namun, saya tidak dapat membantu Anda dengan bunga kehidupan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk itu. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan buah kematian dan berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Selama itu tidak punah, aku yakin akan menemukannya di Laut Manusia Iblis. Bagaimana Xiao Chen menemukannya? Tentu saja, dia akan menggunakan sumber daya untuk menukarnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukannya jika dia menawarkan 10 kali, atau bahkan 100 kali nilainya untuk ditukar dengannya. Lagi pula, sementara bunga kehidupan ini berharga, itu tidak pada tingkat ramuan surgawi yang tak tertandingi itu. Dengan buah kematian disimpan, Xiao Chen merasa jauh lebih santai dalam warisan Kaisar Guntur. Sekarang, dia berjalan-jalan. Ao Jiao menemaninya, mengambil peran sebagai pemandu wisata gratis saat dia menjelaskan bagaimana Kaisar Guntur memperoleh setiap harta karun. Dia berbicara tentang apa yang terjadi kemudian dengan sangat rinci, sangat akrab dengan peristiwa itu. Dalam hal ukuran dan jumlah, harta karun di sini jelas tidak sebesar atau sebanyak harta karun gerbang naga di Pulau Bintang Surgawi. Namun, nilai mereka tidak lebih rendah. Harta dalam warisan Kaisar Guntur lebih indah, tidak biasa seperti sejumlah besar koin astral hitam atau sumber daya umum. Ini semua adalah puncak harta karun rahasia, teknik bela diri, teknik kultivasi, atau pil obat. Namun, Xiao Chen tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Bahkan jika ada harta karun rahasia kelas kaisar, dia tidak bisa menggunakannya. Dia tidak akan bisa menggunakannya semulus harta karun rahasia kelas raja di tangannya. Xiao Chen lebih menghargai pengalaman kultivasi Kaisar Guntur, yang merupakan catatan yang merinci kultivasinya setelah dia mencapai Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri sudah berdiri di puncak dunia ini. Adapun informasi tentang Kaisar Bela Diri, baik itu kultivasi, teknik bela diri mereka, atau kekuatan penghancur, orang lain akan sulit memahaminya tanpa mencapai ranah kultivasi itu dan memasuki lingkaran itu. Dengan pengalaman kultivasi Kaisar Guntur, Xiao Chen akan mengintip seperti apa lingkaran Kaisar Bela Diri sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa tidak tertariknya Xiao Chen, barang apapun di sini akan dihargai sangat mahal di pelelangan. Saat Xiao Chen berjalan, dia mendengarkan penjelasan Ao Jiao. Kemudian, dia akan mengangguk dan menyapu item itu ke dalam cincin semestanya. Ini adalah satu set pedang harta karun yang dikenal sebagai 7 dosa mematikan. Secara individual, mereka adalah Pride, Envy, Urat, Sloth, Greed, Gluttony, dan Lust. Semuanya adalah senjata surgawi. Saat itu, Sang Mu menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan tuan asli mereka dan mendapatkan set pedang ini. Petik 2. Tidak buruk. Dengan 7 senjata surgawi bersama-sama, mereka mungkin sekuat senjata surgawi yang transenden. Mereka adalah barang yang benar-benar bagus. Aku akan menyimpannya. Ini adalah Raja Ginseng Salju yang hidup selama 50.000 tahun. Itu dapat memungkinkan Kaisar Bela Diri untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan kultivasi 100 tahun. Saat itu, Sang Mu menyambar ini tepat di bawah hidung sekelompok Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Petik 2. Tidak disangka itu bahkan dapat meningkatkan kultivasi Kaisar Bela Diri. Itu benar-benar layak menjadi Raja Ramuan. Aku akan menyimpannya. Ini adalah teknik bela diri mendalam kelas medial. Sayangnya, ini adalah teknik pedang, jadi kamu tidak bisa mempelajarinya. Haha, hal ini tidak disayangkan. Ada lebih banyak orang di dunia yang menggunakan pedang daripada pedang. Itu bisa mencapai harga astronomi. Aku akan menyimpannya. Medali ini tampaknya merupakan kenang-kenangan leluhur dari sekte peringkat 9. Saya tidak yakin apakah sekte ini masih ada atau tidak. Petik 2. Kenang-kenangan leluhur, maka itu seharusnya bukan barang biasa. Aku akan menyimpannya. Ini adalah rumput yang menawan jiwa. Ini adalah ramuan surgawi kelas atas untuk menyehatkan jiwa. Demikian pula, ia memiliki nilai tinggi juga. Hehe, namun, Anda tidak dapat menyimpan ini. Saya ingin ini. Tanda pisah.
Pada saat Ao Jiao menyelesaikan semua penjelasannya, tidak ada satupun harta yang tersisa di dalam gua. Xiao Chen sudah menempatkan semuanya di cincin semestanya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan banyak item sekarang, atau bahkan di masa depan, itu semua adalah hal yang bernilai kota. Hanya satu dari mereka yang akan menghasilkan keuntungan yang tak terbayangkan. Semua harta dalam warisan Kaisar Guntur adalah yang terbaik. Kehilangan salah satu dari mereka akan sangat disesalkan. Item dengan penggunaan praktis terbesar untuk Xiao Chen secara alami adalah kristal petir bawaan dan buah kematian. Yang pertama memiliki energi yang hampir tak terbatas. Bahkan dia tidak tahu apa batasannya. Jika dia bisa menghabiskannya, seberapa kuat keinginan gunturnya. Mungkin dia bisa memperkuat kehendak gunturnya sebelum dia maju ke Kaisar Bela Diri, membentuk kristal guntur bawaannya sendiri. Adapun yang terakhir, kepraktisannya tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah salah satu dari dua item yang diperlukan untuk mengolah seni hidup dan mati. Ao Jiao melihat sekeliling gua yang kosong. Kemudian, dia menghela nafas tanpa berkata-kata. Mulai saat ini, tanda terbesar yang ditinggalkan Kaisar Guntur di dunia ini akan hilang. Xiao Chen, aku ingin tinggal di sini lebih lama lagi, kata Ao Jiao. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ada pepatah, ketika melihat sesuatu, orang berpikir tentang orang itu. Setelah kembali ke tempat ini, Ao Jiao mau tidak mau memikirkan orang itu dan hal-hal di masa lalu. Kristal guntur bawaan benar-benar mengejutkan Xiao Chen, dia perlu meluangkan waktu untuk mencernanya dengan benar juga. Sampai sekarang, sangat sulit bagi Xiao Chen untuk meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, meningkatkan kecakapan tempurnya adalah proposisi yang sangat sulit. Kristal guntur bawaan Kaisar Guntur seperti batu bara di musim dingin bagi Xiao Chen. Saat Xiao Chen menyerap energi di Inate Thunder Crystal, dia membiasakan diri dengan kekuatan jiwa pedang petir yang diperkuat. Jadi dia tidak bosan dengan tidak ada yang bisa dilakukan. 1 jam kemudian, Ao Jiao melemparkan kunci ke dalam gua dan menutup pintu yang berat, sepenuhnya menyegel sejarah Kaisar Guntur di balik pintu batu ini. Saat Xiao Chen membuka matanya, dia agak kehilangan kata-kata. Dia memikirkan saat dia bertemu Kaisar Guntur. Meski begitu, itu bukan pertemuan yang sebenarnya tetapi hanya tanda spiritual yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Namun, melalui satu pertemuan ini, Xiao Chen tahu orang seperti apa Kaisar Guntur itu. Dia merasa bahwa kematian Kaisar Guntur sangat disayangkan. Xiao Chen bersumpah dalam hatinya untuk mengungkap misteri dan menemukan pembunuh Kaisar Guntur suatu hari nanti, untuk membunuh musuh yang bersembunyi begitu dalam di balik layar. Ao Jiao memulihkan beberapa ekspresinya yang biasa, tersenyum tipis. Di mana sekarang? Apakah kita akan langsung ke Asosiasi Pedagang Besar untuk mencari berita tentang bunga kehidupan, atau apakah kita akan pergi ke klan Su dulu? Xiao Chen tidak ragu untuk menjawab, ayo pergi ke Su klan dulu. Yang terbaik adalah menyelesaikan hal yang saya janjikan kepada mereka sesegera mungkin. Saya juga ingin tahu seberapa jauh kekuatan saya dari Kaisar Bela Diri setengah langkah. Petik 2. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wang Feng pasti akan memberitahu Kaisar Bela Diri setengah langkah klan Wang tentang pengalaman pahitnya di klan Su. Oleh karena itu, Xiao Chen secara khusus menginstruksikan klan Su untuk mencoba dan menunda atau berlari jika Kaisar Bela Diri setengah langkah datang dan tidak bentrok secara langsung. Mereka harus menunggu dia kembali untuk menangani ini. Kota Su Klan juga dibangun di pegunungan yang luas tidak terlalu jauh dari warisan Kaisar Guntur. Tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu, Xiao Chen bergegas kembali ke kediaman Tuan Kota. Begitu Xiao Chen mendarat, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak ada satupun penjaga di pintu masuk kediaman Tuan Kota. Papan nama kediaman Tuan Kota juga dipecah menjadi 2. Aura pertempuran berat tetap ada di udara. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia dengan cepat masuk. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kediaman Tuan Kota sudah sepi. Kadang-kadang, dia menemukan noda darah di tanah. Tanda-tanda pertempuran sangat jelas. Namun, pertarungan tampaknya tidak terlalu intens karena bangunan kediaman Tuan Kota masih relatif utuh. Setelah mencari di seluruh kediaman Tuan Kota, dia tidak melihat satu orang pun yang masih hidup. Namun, tidak ada mayat juga. Itu terlihat sangat aneh. Xiao Chen mengerutkan kening dan memasuki pemikiran yang mendalam. Kehancuran di kediaman Tuan Kota tidak terlalu parah, yang berarti pertempuran tidak memakan waktu lama. Agar pihak lain dapat menyapu seluruh klan Su dengan kecepatan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, Kaisar Bela Diri setengah langkah klan Wang secara pribadi bergerak. Selain itu, semua ahli puncak klan Wang seharusnya bergerak juga. Sepertinya aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak aku katakan. Saya harap saya tidak menyebabkan masalah besar.
Sebelum Xiao Chen melepaskan Wang Feng, dia mengatakan bahwa untuk setiap anggota klan Su yang dibunuh klan Wang, dia akan membunuh 10 anggota klan Wang. Mungkin kata-kata ini membuat marah pihak lain. Dalam situasi di mana pihak lain tidak tahu siapa Xiao Chen, dia mungkin akan marah. Ini terutama berlaku untuk ahli kaisar bela diri setengah langkah dari klan Wang. Jika dia mengira Xiao Chen adalah anak nakal tanpa nama yang asal-usulnya tidak diketahui, dia bahkan mungkin akan bertindak ekstrim. Sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Saya bukan orang yang suka bercanda. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin saat dia menatap kediaman tuan kota yang kosong. Setelah dia mengatakan itu dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia meninggalkan kediaman tuan kota dengan cepat. Dengan keributan yang begitu besar, orang-orang biasa di kota harus tahu sesuatu. Sekarang, Xiao Chen hanya ingin tahu bagaimana keadaan anggota Suklan. Apakah mereka mati atau hidup? Xiao Chen dengan santai bertanya kepada seorang pejalan kaki di kota. Ketika orang yang lewat mendengar pertanyaan Xiao Chen, ekspresinya sangat berubah dan tampak berhati-hati. Kamu bertanya tentang Suklan. Bagaimana hubunganmu dengan mereka? Saya tidak berhubungan dengan Suklan. Saya hanya akan mencari teman. Namun, ketika saya pergi ke kediaman tuan kota, saya menemukannya benar-benar kosong. Tolong bantu saya dan ceritakan apa yang terjadi. Petik 2. Ekspresi orang yang lewat itu membuat hati Xiao Chen tenggelam. Jadi dia mengeluarkan beberapa koin astral hitam dan menyerahkannya. Ekspresi orang yang lewat membaik setelah dia menerima koin astral hitam. Dia berkata, 2 hari yang lalu, kepala klan Wang tiba-tiba keluar dari kultivasi tertutup. Dia memimpin semua elit klan Wang dan berbaris ke kediaman tuan kota. Dengan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah, dia menyapu semua ahli klan Su dan membawa mereka semua ke kota api terik. Xiao Chen merasa agak curiga. Dia bertanya, karena klan Wang sangat kuat, mengapa mereka membiarkan klan Su terus ada di sini begitu lama dan tidak bergerak lebih cepat? Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nenek moyang Su klan, kaisar bela diri Su He, masih memiliki beberapa teman baik ketika dia masih hidup. Meskipun klan Wang juga memiliki beberapa teman baik, mereka tidak berani membuat hal-hal yang terlalu tidak sedap dipandang. Jadi mereka hanya terus menekan klan Su, mencoba membuat mereka meninggalkan Pulau Api Panas atas kemauan mereka sendiri. Kudengar kali ini, klan Su mengundang seorang penolong dan melukai seorang tetua tertinggi klan Wang, membuat marah kepala klan-klan Wang. Jadi klan Wang berhenti memberi mereka wajah apapun. Petik 2. Xiao Chen mengirim orang ini pergi dan tenggelam dalam pikirannya. Klan Wang bergerak 2 hari yang lalu. Itu terjadi ketika dia memasuki warisan Kaisar Guntur. Klan Wang benar-benar bertindak sangat cepat. Sepertinya Wang Feng tidak mengindahkan peringatan saya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku hanyalah kaisar semu kesempurnaan hebat? Sepertinya aku memang terkadang terlalu baik hati. Sebuah cahaya melintas saat Xiao Chen melayang ke udara. Kemudian, dia menuju ke kota api terik, yang berada di tengah pulau. Dia membentangkan sayap kebebasannya dan mengeksekusi langkah naga guntur, terbang dengan kecepatan setinggi mungkin. Xiao Chen agak terkejut menemukan bahwa dengan penguatan kehendak gunturnya, kendalinya terhadap energi yang dikaitkan dengan petir menjadi lebih lancar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Xiao Chen melampaui batas 12 langkah sebelumnya. Sekarang, dia bisa mengambil 15 langkah dalam sekejap. Jika dia mengeksekusi Thunder Dragon Chop setelah 15 langkah, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Kejutan berlapis kejutan. Tidak hanya kecepatan Thunder Dragon Steps yang meningkat, tetapi juga kekuatan dari Thunder Dragon Chop. Tanda pisah. Di dalam kota api terik, di alun-alun terbesar di kota, kepala klan Su, tetua, dan murid semuanya diikat dengan tali dan berlutut di alun-alun di depan mata banyak pembudidaya. Mereka semua terluka parah. Di samping setiap anggota klan Su yang berlutut adalah anggota klan Wang yang memegang pedang besar. Hanya dengan satu perintah, semua anggota Su klan bisa dipenggal, sekarat tanpa mayat yang utuh. Kepala klan Wang, Wang Feng, dan berbagai pembudidaya klan Wang berdiri di atas platform tinggi di alun-alun. Mereka semua memandang rendah kelompok anggota Su klan dari atas. Kepala klan Wang, Wang Yang, duduk di tengah. Wajahnya yang tua memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi kekuatan yang mengalir darinya mengilhami ketakutan yang mendalam pada siapapun yang melihatnya. Dengan aura kaisar bela diri setengah langkah, Wang Yang secara alami menjadi pusat perhatian hanya dengan duduk di sana. Wang Yang memandang kepala klan Su dan berkata, Su Tianyun, kamu harus sangat jelas mengapa aku tidak pernah mengejar dan membunuh klan Sumu selama ini. Bukannya aku, Wang Yang, tidak mampu.
nenek moyang Anda yang sudah meninggal masih memiliki pengaruh. Namun, jangan berpikir bahwa karena itu, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Su Tianyun, kepala klan Su, tampak lelah, tubuhnya penuh dengan luka. Dia memohon, aku salah kali ini. Saya tidak meminta banyak. Bagaimana kalau Anda memberi junior Su klan saya cara untuk hidup? Lumpuhkan kultivasi mereka dan biarkan mereka menjadi orang biasa. Selama mereka masih hidup, itu sudah cukup. Wang Yang berkata dengan dingin, sekarang kamu tahu untuk memohon padaku. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Hanya saja Anda tidak menghargainya. Selain itu, Anda bahkan meminta seseorang untuk melukai beberapa tetua klan Wang saya. Hal yang lebih berani adalah orang itu mengatakan bahwa untuk setiap anggota Su-klan yang kita bunuh, dia akan membunuh 10 dari Wang klanku. Ini benar-benar konyol. Menjelang akhir, ekspresi Wang yang berubah marah, dan dia tiba-tiba berdiri. Aura kuat dari Kaisar bela diri setengah langkah langsung menyebar, menyebabkan para pembudidaya yang menonton mundur tanpa sadar. Hari ini, aku akan membunuh seluruh Su-klanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membalas dendam. Petik 2. Saat Wang Yang mengatakan ini, semua anggota Su-klan yang berlutut sangat mengubah ekspresi mereka, menunjukkan kengerian pada kematian mereka yang akan datang. Su Tianyun mengatupkan giginya, tetapi dia tidak menunjukkan banyak kengerian di matanya, hanya ada sedikit penyesalan. Kejatuhan Su-klan ke kondisi saat ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia hanya pemicunya. Su Tianyun seharusnya melihat ini datang sejak lama. Nikmat dari leluhurnya tidak akan bertahan lama. Teh mendingin setelah seseorang pergi. Tidak peduli seberapa mulia leluhurnya, dia sekarang hanyalah orang mati. TL Not, teh mendingin setelah seseorang pergi mengacu pada kedangkalan hubungan manusia. Selanjutnya, nenek moyang Su-klan sudah mati selama 500 tahun. Setelah waktu yang lama, hubungan masa lalu itu sudah tidak dapat diandalkan lagi. Namun, Su Tianyun belum melihatnya dengan jelas. Dia berpikir bahwa dengan perlahan-lahan menyeret keluar, kesempatan akan datang dari darah baru, memungkinkan Su-klan untuk menjadi penguasa Pulau Api Terik lagi. Sayangnya, hari seperti itu tidak tiba. Sebaliknya, Su Tianyun melewatkan kesempatannya untuk pergi, mengakibatkan penangkapan seluruh klannya untuk dibunuh sesuka hati oleh orang lain. Sebenarnya, Su Tianyun tidak bisa disalahkan. Jika bukan karena berusaha memenuhi janji leluhurnya, dia tidak akan tetap berada di Pulau Api Terik ini. Adapun kerinduan Su Tianyun untuk klan menjadi faksi terkuat, dia jauh lebih acuh tak acuh tentang hal itu daripada para tetua dari Su-klannya. Mata kepala klan Wang Yang, menyala seperti lentera saat dia melihat sekeliling seperti sedang menunggu seseorang datang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang muncul. Jadi, Wang Yang menarik pandangannya dan membuat gerakan tangan, berkata, lakukan. Segera, semua anggota klan Wang di alun-alun di bawah mengangkat pedang Algojo mereka. Ketika pedang ini mendarat, semua kepala anggota Su-klan akan jatuh ke tanah. Banyak pembudidaya yang berdiri di sekitar menonton merasa seperti mereka tidak tahan untuk melihat. Siapa yang bisa mengira bahwa klan Su, yang dulunya luas dan perkasa, akan jatuh ke keadaan seperti itu hari ini. Membunuh Qi menyebar ke seluruh alun-alun, dan beberapa keturunan Su-klan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan mulai menangis. Dentang, tepat pada saat ini, dengungan pedang bergema datang dari luar kota. Ketika gelombang suara tiba, mereka membawa niat pedang yang kuat tanpa batas, menyebarkan awan tebal di langit. Sinar matahari tiba-tiba menjadi 2 kali lebih terang. Semua pendekar pedang di seluruh alun-alun merasa bahwa mereka tidak bisa memegang pedang mereka. Ahli pedang klan Wang yang siap untuk mengeksekusi klan Su tidak terkecuali. Semua pedang ini bergetar hebat selaras dengan dengungan pedang ini. Kemudian, akhirnya, mereka berjuang bebas dan terbang ke udara. Segala macam pedang berkumpul di langit di atas alun-alun, berdengung dan bergetar, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Sungguh niat pedang yang kuat. Orang yang datang harus memiliki jiwa pedang yang setidaknya 50% dipahami. Petik 2. Ini adalah pendekar pedang yang luar biasa. Dengung pedangnya bisa mengejutkan ribuan pendekar pedang di alun-alun. Benar-benar mencengangkan. Mungkinkah orang ini adalah ahli pedang misterius yang melukai beberapa tetua klan Wang? Seketika, keributan besar pecah di alun-alun. Semua orang melihat ke arah dari mana saber ham itu berasal, merasa sangat penasaran. Kepala klan Wang klan yang duduk di tengah platform tinggi menunjukkan kegembiraan bukannya kejutan. Niat membunuh yang berat melintas di matanya. Suara mendesing. Seekor naga listrik ungu tiba dari cakrawala. Itu sangat cepat sehingga mata fisik tidak bisa menangkap gerakannya. Kemanapun ia lewat,
niat pedang yang kuat menghancurkan semua pedang di udara menjadi bubuk. Saat naga listrik mendarat, itu berubah menjadi sosok putih memegang pedang. Jika ini bukan Xiao Chen, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Xiao Chen bertepuk tangan, dan pedang Qi yang tampaknya kacau balau bergerak di sekitar alun-alun, memotong tali yang mengikat anggota Suklan. Aku sudah mencarimu selama 2 hari tetapi tidak berhasil. Saya pikir Anda adalah kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, melarikan diri tanpa jejak setelah mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Tanpa diduga, Anda berani muncul. Petik 2. Wang Yang tersenyum tipis saat mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Xiao Chen. Memikirkan bahwa Wang Yang juga tahu tentang warisan Kaisar Guntur dan bahkan mencoba menjebak Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen terkejut, dia tidak mengubah ekspresinya, tampak sangat misterius. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan. Serahkan warisan Kaisar Guntur, dan aku akan membiarkanmu hidup. Juga, saya bisa membiarkan kelompok sampah Suklan ini hidup. Petik 2. Wang Yang telah mendengar tentang warisan Kaisar Guntur sejak lama. Bagaimanapun, Kaisar bela diri Suhe tetap berada di Pulau Api Terik selama ini dan 5.000 tahun telah berlalu. Beberapa berita tentang itu pasti akan bocor. Sebagai penguasa Pulau Api Terik, selama Wang Yang menyelidiki dengan serius, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk dan mempelajari kebenaran di baliknya. Namun, berita yang diterima Wang Yang adalah bahwa tidak mungkin untuk memasuki warisan Kaisar Guntur kecuali seseorang adalah orang yang benar-benar pewaris, bahkan jika seseorang mendapatkan kunci dari klan Su. Oleh karena itu, Wang Yang tidak pernah mencoba untuk mendapatkan kunci dengan paksa. Dia juga tidak memiliki banyak harapan untuk warisan Kaisar Guntur. Pertama, potongan daging ini terlalu gemuk, dia takut akan terlalu banyak yang harus dia tangani. Kedua, tidak mudah untuk memasuki warisan Kaisar Guntur. Namun, melalui mata-matanya di kediaman tuan kota di kota tempat klan Su saat ini bermarkas, Wang Yang sedikit banyak sudah menebak identitas Xiao Chen. Karena harta warisan Kaisar Guntur diserahkan, tentu saja dia tidak bisa melewatkannya. Kasus terburuk adalah dia harus memberikan harta puncak kepada faksi yang mendukungnya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, mengesankan. Anda memasang jebakan yang begitu besar untuk memikat saya. Apakah Anda pikir Anda bisa menangani saya? Petik 2. Senyum mengejek muncul di wajah Wang Yang. Dia berkata, di Laut Manusia Iblis, tidak ada kekurangan jenius iblis dan bakat luar biasa yang dapat mengalahkan Kaisar bela diri setengah langkah sebagai Kaisar kuasi penyempurnaan. Namun, kamu adalah Kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya. Saya harap Anda tidak akan membuat keputusan yang akan Anda sesali. Xiao Chen mengabaikan Wang Yang, tatapannya tertuju pada Wang Feng yang berdiri di samping Wang Yang. Melihat Xiao Chen menoleh, Wang Feng merasa takut dari lubuk hatinya saat dia mundur selangkah. Dia tidak bisa tidak berpikir dan mengutuk dalam hatinya, kepala klan ada di sini untuk melindungiku. Kenapa aku takut pada bocah ini? Apa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu masih ingin membunuhku? Wang Feng mengutuk dengan berani. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru untuk mati. Ini belum giliran Anda, Kaisar bela diri setengah langkah Wang Yang, apakah kamu berani melawanku? Petik 2. Xiao Chen melangkah maju dan menatap tajam ke arah Wang Yang. Jika dia ingin membunuh Wang Feng, dia harus membunuh Kaisar bela diri setengah langkah ini terlebih dahulu. Selama Kaisar bela diri setengah langkah Wang Yang meninggal, tidak ada seorang pun di klan Wang yang akan mampu menahan 10 gerakan dari Xiao Chen. Xiao Chen berjubah putih menghadapi Kaisar bela diri setengah langkah yang tenang. Tanpa menjadi rendah hati atau sombong, dia mengeluarkan tantangannya. Kau menantangku, menarik, terima kepindahan dariku dulu. Wang Yang mengudara, jelas memandang rendah Xiao Chen. Dia tidak secara resmi menerima tantangan Xiao Chen. Dia bahkan tidak repot-repot berdiri. Dia hanya melemparkan serangan telapak tangan. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan ini, sebuah fenomena misterius terbentuk di belakang Wang Yang. Sebuah pilar api membubung ke langit, langsung menyalakan separuh langit. Serangan telapak tangan ini menunjukkan kemauan api yang tidak diragukan lagi kuat. Wang Yang benar-benar hidup sesuai dengan garis keturunan iblis api peringkat tinggi. Ketika angin palem menyapu ke depan, gelombang panas menyertainya. Angin telapak tangan dan gelombang panas bergabung menjadi tangan api besar tak berbentuk yang menekan seperti tumpukan batuan penakluk surga. Wang Yang benar-benar sesuai dengan gelar penguasa terkuat di Pulau Api Terik. Serangan telapak tangannya sangat kuat. Aku ingin tahu, dari mana orang berjubah putih ini berasal. Dia berani menantang Kaisar bela diri setengah langkah sebagai Kaisar kuasi kesempurnaan besar. Dia pasti lelah hidup.
Dia agak melebih-lebihkan dirinya sendiri. 10 talenta luar biasa dari Laut Manusia Iblis dapat menantang Kaisar Bela Diri setengah langkah karena mereka adalah Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Pendekar pedang berjubah putih ini terlalu percaya diri. Sepertinya sejak zaman kuno, hanya sedikit yang bisa melampaui 2 tingkat kultivasi untuk menantang Kaisar Bela Diri setengah langkah. Setelah melihat kekuatan Wang Yang, kerumunan yang dipenuhi dengan antisipasi untuk Xiao Chen sekarang mendukung Wang Yang sebagai gantinya. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Aku harap kamu bisa terus mengudara seperti itu. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mendorong tanah dan melepaskan kehendak gunturnya, yang hampir mencapai puncak kesempurnaan. Seketika, awan guntur menutupi langit di belakang Xiao Chen, dan guntur yang dalam bergemuruh. Auranya yang luas dan agung tampaknya membanjiri langit terbakar Wang Yang. Ini masih belum cukup. Dengan pikiran, Xiao Chen mengeluarkan jiwa pedangnya yang 70% dipahami. Jiwa pedang dan kehendak guntur bergabung, membentuk jiwa pedang petir puisan. Xiao Chen menjadi seperti senjata surgawi yang tajam yang terbakar dengan listrik. Saat serangan telapak tangan mendekat, dia menggambar lunar shadow sabernya. Cahaya pedang yang cemerlang melesat keluar, disertai dengan kilat yang menembus langit dan guntur yang menggelegar. Dengan teriakan, Xiao Chen mematahkan serangan telapak tangan Wang Yang, yang memiliki aura luar biasa, dengan pedangnya. Dengan mudah dan santai, Xiao Chen tidak lebih lemah dari Wang Yang dalam hal aura. Xiao Chen menggunakan metode paling sederhana untuk diam-diam memberitahu semua orang di sini bahwa Wang Yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengudara di hadapannya. Ini seperti tamparan keras di wajah Wang Yang. Tidak hanya Xiao Chen berjubah putih yang memenuhi syarat untuk bertarung dengannya, tetapi dia juga dengan mudah mematahkan teknik bela diri yang digunakan Wang Yang untuk mengujinya. Membunuh. Karena ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi Kaisar Bela Diri setengah langkah dengan benar, dia tidak menahan diri sama sekali, melepaskan keinginan kuatnya dari guntur dan jiwa pedang 70% yang dipahami. Dia menggunakan kehendak kesempurnaan guntur dan jiwa pedangnya yang 70% dipahami bersama-sama dengan banyak hukum surgawinya yang luas, padat, dan murni. Xiao Chen sama sekali tidak kalah dengan Wang Yang. Meskipun Wang Yang adalah Kaisar Bela Diri setengah langkah, Xiao Chen tidak lebih lemah. Saat Xiao Chen terbang, pendekatannya mengejutkan anggota klan Wang, mendorong mereka untuk melarikan diri karena takut terjebak dalam gelombang kejut pertempuran besar. Gelombang ledakan dari api dan pedang Qi menyebar dengan berantakan. Anggota suklan yang diselamatkan dan para pembudidaya yang menonton semuanya dengan cepat menjauhkan diri, pergi jauh dari medan perang. Wang yang duduk tidak bisa lagi mempertahankan penampilannya yang tenang dan tidak terganggu ketika dia menghadapi Xiao Chen, yang menggunakan serangan pedang yang cemerlang dan mempesona untuk mematahkan angin telapak tangannya. Sepasang sarung tangan hitam yang terbuat dari bahan surgawi muncul di tangan Wang Yang. Kemudian, dia mengepalkan tangannya menjadi tinju. Dia berteriak saat dia berdiri dan melemparkan pukulan. Pukulan ini adalah jurus pembunuhan terbaik Wang Yang. Saat dia meninju, 18 pilar api membubung ke langit seolah-olah akan menghancurkannya. Namun, pukulan yang diharapkan Wang Fang masih gagal mencapai keunggulan yang menekan. Xiao Chen mengeksekusi guntur naga chop, mengambil 12 langkah. Dengan setiap langkah, 1000 naga listrik ungu melesat keluar dari bawah kakinya. Mereka memamerkan taring mereka dan meraung tanpa henti. Pada saat dia selesai mengambil 12 langkah, dia sudah mengumpulkan lebih dari 10.000 naga listrik. Adegan besar lebih dari 10.000 naga melonjak menekan Wang Yang dengan kuat. Adapun Wang Yang, dia telah mengudara sejak awal, tidak mau berdiri. Ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah meletus dengan momentum yang besar. Pada saat itu, dia sudah kehilangan inisiatif. Wang Yang harus membayar harga untuk mengudara. Bang! Cahaya pedang dan cahaya tinju bentrok. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera mekar di bawah kaki keduanya, menyebar ke seluruh alun-alun dan menyebabkannya runtuh. Debu beterbangan kemana-mana karena semua bangunan di sekitar alun-alun langsung runtuh. Darah bocor dari sudut bibir Wang Yang. Serangan pedang tirani Xiao Chen menanamnya jauh ke dalam tanah. Ekspresi ngeri melintas di mata Wang Yang ketika dia menemukan bahwa keuntungan terbesarnya atas Xiao Chen tidak berguna. Wang Yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Chen, yang hanya merupakan kaisar semu kesempurnaan besar, memiliki kehendak kesempurnaan puncak guntur, bahkan lebih kuat dari keinginannya sendiri. Selanjutnya, jiwa pedang Xiao Chen mencapai pemahaman 70%, yang sangat luar biasa, sama sekali tak terbayangkan. Tanpa memberi Wang Yang banyak waktu untuk mempertimbangkan, Xiao Chen mengambil keuntungan dari inisiatifnya dan mengirim hegemoni 1000 tahun lagi, mendapatkan keunggulan.
Sejumlah besar kota muncul saat Xiao Chen berdiri di atas ibu kota kekaisaran. Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia menggunakan aura dominasinya sebagai raja untuk mewujudkan sebuah dinasti kuat yang telah bertahan selama 10.000 tahun tanpa jatuh. Dinasti dalam cahaya pedang membawa keberuntungan 1000 tahun. Ketika kehendak petir Xiao Chen mencapai puncaknya, dia telah memperoleh pemahaman baru tentang pembentukan hegemoni 1000 tahun ini. Setiap kali dia mengeksekusinya, dia meningkat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dalam fenomena misterius tak berujung, sosok demi sosok muncul di ibu kota kekaisaran. Mereka berlutut di tempat mereka berada dan berteriak keras, "Kaisar kami, Raja Naga Azure. Panjang umur, panjang umur, panjang umur." Catatan TL, panjang umur, adalah padanan bahasa Inggris. Terjemahan literalnya adalah, 10.000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Pada dasarnya, ini adalah salam untuk Kaisar, berharap dia akan hidup selama 10.000 tahun. Orang lain dari keluarga kerajaan akan mendapatkan sapaan yang sama tetapi hanya 1000 tahun, bukan 10.000. Berlangsung untuk segala usia, dinasti tidak pernah jatuh. Hati raja selalu memiliki udara dominan yang masih ada. Apa yang dibawa pedang ini adalah pikiran yang luhur, kebanggaan yang melampaui berbagai bakat, aura raja yang mendominasi. Ini menghasilkan aura yang mengejutkan dan menekan. Bahkan jika Anda adalah kaisar bela diri setengah langkah, Anda harus berlutut di tanah. Serangan pedang mendominasi yang luar biasa ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen bisa meledak dengan teknik bela diri mendalam kelas medial yang menakjubkan. Sangat sulit bagi kaisar kuasi kesempurnaan besar untuk mengeksekusi teknik bela diri mendalam kelas medial sebagai langkah membunuh. Namun, Xiao Chen tidak hanya bisa dengan akrab menjalankan teknik bela diri mendalam kelas medial, tetapi dia bahkan menanamkan pemahamannya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan kecil. Prestasi ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bakat dari swordsman berjubah putih ini sangat kuat, itu melampaui jenius iblis. Dengan serangan pedang ini, Wang yang sudah dirugikan, tidak lagi memiliki pikiran untuk bentrok. Sekarang, dia benar-benar fokus pada pertahanan. Dia memindahkan energi hukumnya yang besar yang dihasilkan dari hukum surgawinya yang kuat. Angin bertiup ke segala arah. Karena terlalu banyak kekuatan dunia yang digerakkan, dunia mulai berputar di depan mata semua orang. Tentu saja, dunia tidak benar-benar berputar. Hanya saja kekuatan dunia yang digerakkan terlalu besar, sehingga menimbulkan ilusi dunia berputar. Orang yang kuat dengan pikiran yang teguh akan mampu menembus ilusi ini dan melihat pemandangan yang sebenarnya. Dinding api tebal mengembun di belakang Wang Yang. Api yang pekat berubah menjadi batu bata api surgawi yang realistis yang ditumpuk menjadi dinding yang sangat tebal dan padat. Cahaya terang bersinar di antara celah-celah ketat di antara setiap bagian dari batu bata api surgawi. Wang Yang mengeluarkan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah tanpa menahan diri. Dengan pertahanannya dengan kekuatan penuh, tembok api ini hampir memotong ruang. Namun, itu sia-sia. Wang Yang sudah kehilangan inisiatif dan tidak memiliki momentum. Dengan Xiao Chen melaksanakan pendirian hegemoni 1000 tahun dan mewujudkan keberuntungan sebuah dinasti, langkah defensif Wang Yang tidak dapat memblokir serangan pedang yang sangat kuat ini. Teriakan, "Panjang umur," bergema di mana-mana. Ketika pedang mendarat, itu langsung memotong dinding bata api surgawi. Kakak, cahaya pedang mengiris batu bata api surgawi, perlahan turun ke arah Wang Yang. Wang Yang menunjukkan kengerian di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah Xiao Chen mengambil inisiatif, teknik bela diri mendalam kelas medial Xiao Chen akan menjadi sangat mengerikan. Bang! Ketika pedang memotong dinding bata api surgawi menjadi dua, itu menjatuhkan Wang Yang ke udara. Armor di sekitar dada Wang Yang pecah saat dia memuntahkan banyak darah. Ketika dia mendarat, rambutnya berserakan di mana-mana, membuatnya dalam keadaan menyesal. Hanya dalam 3 gerakan pendek, Xiao Chen, yang memiliki inisiatif, menempatkan Wang Yang pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ketiga gerakan ini juga memberi Xiao Chen dorongan besar dalam kepercayaan diri. Sekarang tampaknya kaisar bela diri setengah langkah yang tampaknya tak terkalahkan tidak mengerikan seperti yang dikatakan. Paling tidak, Wang Yang sebelum Xiao Chen ini biasa-biasa saja. Dia tidak menggunakan teknik bela diri mendalam kelas medial, atau bahkan teknik bela diri mendalam dalam hal ini. Dia hanya mengandalkan kultivasinya yang kuat, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan dia. Tentu saja, Xiao Chen tidak terlalu arogan. Untuk kaisar bela diri setengah langkah seperti itu, selama dia tidak menderita kerusakan fatal, benar-benar melukainya akan sangat sulit. Pihak lain bukan hanya kaisar semu yang telah menyatukan jiwanya dengan segel surgawinya,
tetapi juga berhasil selamat dari kesengsaraan besar angin dan api. Orang seperti itu memiliki kekuatan hidup yang tangguh dan sangat kuat. Xiao Chen ingin menguji kekuatan tempurnya sendiri, untuk melihat di mana batas kemampuannya. Setelah Xiao Chen mengirim Wang yang terbang dengan serangannya, dia tidak mengejar. Dia berhenti dan melihat ke depan dengan dingin. Kaisar bela diri setengah langkah, kamu hanya biasa-biasa saja. Hari ini, saya akan memukul Anda sampai Anda yakin akan kerugian Anda sendiri. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur napas. Petik 2. Kata-kata ini segera mengejutkan semua orang. Bladesman berjubah putih ini benar-benar arogan. Arogansi seperti itu, kekuatanmu memang secara tak terduga kuat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku seperti yang kau inginkan. Bahkan kesengsaraan besar angin dan api tidak dapat menghabisiku. Kamu pasti tidak akan bisa membunuhku. Petik 2. Wang yang rambutnya sekarang berserakan di mana-mana dan terbang tertiup angin seperti nyala api, tampak sangat menyeramkan. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan berdiri tegak. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, begitukah? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Membunuh. Setelah memberi pihak lain kesempatan untuk mengambil nafas, Xiao Chen tidak ragu untuk mengeksekusi langkah naga guntur dan dengan cepat mulai bertarung dengan Wang Yang lagi. Sekarang, Wang Yang tidak lagi menahan apapun. Dia melepaskan energi hukumnya yang besar saat tangannya bergerak, mewujudkan api yang tak terbatas. Setiap pukulan dan setiap serangan telapak tangan mengirimkan gelombang api yang besar, bahkan membakar langit. Xiao Chen mewujudkan dao pedang sempurna dan armor pertempuran naga azure miliknya. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan memulai bentrokan hebat di tengah ribuan petir. Dengan Azure Dragon Battle Armor yang kuat, tubuh fisik Xiao Chen jauh melampaui lawannya. Dalam setiap bentrokan, Xiao Chen mengandalkan teknik pedangnya sendiri dan tubuh fisiknya yang kuat dan perlahan-lahan mendapatkan kembali keunggulan dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dua sosok yang berkedip-kedip melintas di udara, bertukar gerakan tanpa jeda. Mereka bentrok sampai langit menjadi gelap. Dunia berputar saat mereka bertarung. Fenomena misterius yang mengerikan menyertai kilat dan api, mengaburkan situasi di dalam. Anggota klan Wang yang awalnya percaya diri semuanya merasa sangat berkonflik saat mereka menatap pertempuran di langit. Namun, tidak ada yang bisa melihat apapun di tengah kekacauan, yang membuat anggota klan Wang semakin khawatir. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya berapi-api keluar dari fenomena misterius yang kacau balau, terbang ke kejauhan dengan kecepatan fantastis seperti panah tajam. Cahaya berapi-api ini menghilang dari batas pulau api terik dalam sekejap, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah penghindaran api terbang cahaya Wang Yang. Brengsek, Wang Yang benar-benar lari. Keterampilan melarikan diri Wang Yang tampaknya sangat terkenal. Ketika para penonton melihat nyala api secepat kilat itu, mereka mengenalinya dan agak terperangah. Pendekar pedang berjubah putih yang tidak diketahui asalnya menakuti penguasa pulau api terik, kaisar bela diri setengah langkah Wang Yang. Petir dan api perlahan menghilang. Saat Xiao Chen menyaksikan kaisar bela diri setengah langkah Wang Yang pergi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak lain adalah kaisar bela diri setengah langkah. Jika pihak lain ingin pergi, mengingat kekuatan Xiao Chen saat ini, akan sulit untuk memaksa pihak lain untuk tetap tinggal. Namun, hasil seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan orang di mana-mana. Kaisar kuasi kesempurnaan besar menakuti kaisar bela diri setengah langkah. Berita seperti itu mungkin akan menyebar ke seluruh laut manusia iblis utara dengan sangat cepat. Anggota klan Wang di bawah semuanya memucat. Mereka tidak mengira Wang yang akan melarikan diri, meninggalkan mereka. Ketika mereka bereaksi terhadap ini, mereka semua berteriak dan berhamburan ke segala arah. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan Wang Feng. Niat membunuh melintas di matanya. Xiao Chen sudah mengatakannya dengan sangat jelas, bahwa jika ada masalah datang langsung padanya. Pada akhirnya, Wang Feng masih melibatkan seluruh suklan. Orang seperti itu harus dibunuh. Sosok Xiao Chen melintas. Dia tidak peduli dengan orang lain. Pertama, dia memblokir orang ini agar tidak berlari. Melihat Xiao Chen di depan mengejutkan Wang Feng, jadi dia berbalik dan berlari. Namun, tidak peduli seberapa cepat Wang Feng berlari, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Xiao Chen, yang langkah naga gunturnya telah mencapai kesempurnaan besar. Seekor naga listrik melesat keluar dari bawah kaki Xiao Chen, dan Xiao Chen memblokirnya lagi. Ini berulang beberapa kali. Wang Feng hancur di bawah pelecehan ini, menjadi gila. Aku akan bertarung denganmu. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi, dingin tanpa mengatakan apapun. Seperti mesin tanpa emosi, dia menarik pedangnya dengan tepat. Memegang pedang dao yang sempurna,
dia memulai pembantaiannya terhadap pihak lain. Setelah 10 gerakan, Xiao Chen memenggal kepala Wang Feng, yang tidak memiliki cara untuk memblokir. Xiao Chen berbalik untuk melihat. Seluruh alun-alun telah berubah menjadi kekacauan. Para pembudidaya klan Wang semuanya melarikan diri dengan cepat, hampir tidak meninggalkan jejak. Namun, setelah pertempuran ini, fondasi dan prestise klan Wang benar-benar hancur. Jika mereka ingin membangun kembali, mereka harus mengalahkan Xiao Chen terlebih dahulu, tidak ada jalan lain. Namun, Wang Yang, yang sudah melarikan diri, mungkin akan kesulitan mengumpulkan keberanian untuk kembali. Sesampainya di hadapan kepala klan Su Klan, Su Tianyun, Xiao Chen menyerahkan beberapa pil obat untuk mengobati luka yang diperolehnya di warisan Kaisar Guntur. Dia berkata, "Maaf, pada akhirnya aku masih melibatkan kalian semua. Berikut adalah beberapa pil obat kelas raja berkualitas tinggi. Mereka seharusnya bisa membantu kalian semua pulih dengan cepat dari luka kalian." Keturunan Su Klan dan tetua mereka semuanya terluka parah. Kalau tidak, orang lain tidak bisa mengikat mereka dengan tali. Dengan pil obat Xiao Chen, pemulihan mereka akan mudah. Su Tianyun bertanya, "Kamu mendapatkan warisan Kaisar Guntur?" Xiao Chen tahu apa yang sebenarnya dimaksud Su Tianyun dengan pertanyaan itu. Dia mengangguk dan menjawab, "Saya memang mendapatkannya. Namun, jangan khawatir, saya akan tetap berada di Pulau Api Terik untuk jangka waktu tertentu. Aku akan pergi setelah klan Su menstabilkan dirinya sendiri." Setelah menerima janji ini, Su Tianyun akhirnya mengungkapkan senyum di wajahnya. Selama 3 hari berikutnya, klan Su menguasai seluruh kota Api Terik. Bagian dari kesuksesan mereka adalah karena kepala klan Su cukup cakap. Tentu saja, alasan utamanya masih kekuatan Xiao Chen, langsung mengirim pemimpin spiritual klan Wang, Wang Yang, melarikan diri dengan luka parah. Tampilan ini membuat klan Wang kehilangan semangat juang mereka. Setelah itu, Xiao Chen telah membunuh Kaisar Semu Penyempurnaan dalam 10 gerakan, yang membuat takut kelompok tetua klan Wang. Xiao Chen juga sesekali bergerak, melumpuhkan kultivasi beberapa tetua Wang klan yang keras kepala. Seluruh situasi dapat dianggap diselesaikan secara menyeluruh. Hanya dalam 3 hari, Xiao Chen mengizinkan klan Su untuk kembali ke posisi lamanya sebagai penguasa Pulau Api Terik. Dengan membalik tangannya, dia telah menggulingkan klan besar. Adapun nama White Robert Bladesman, itu menyebar ke seluruh laut manusia iblis utara setelah pertempuran yang mengejutkan hari itu. Cerita tentang bagaimana Kaisar Semu Kesempurnaan Besar mengusir Kaisar Bela Diri setengah langkah beredar di antara pulau-pulau di laut manusia iblis utara. Sejak zaman kuno, tidak banyak yang bisa mencapai prestasi yang menggemparkan seperti itu. Setidaknya, hal seperti itu belum pernah terdengar di laut manusia iblis selama beberapa ribu tahun. Beberapa orang bahkan mulai membandingkan Xiao Chen dengan 10 talenta luar biasa dari laut manusia iblis. Mereka pun mencoba menebak identitas aslinya. Tanda pisah, orang ini, tidak peduli kemana dia pergi, dia benar-benar tidak bisa menutupi kecemerlangannya. Ketika Dugu Ao mendengar berita di kastil klan Dugu, dia tertegun sejenak sebelum mengetahui bahwa pedang berjubah putih ini adalah Xiao Chen. Dengan kesimpulan seperti itu, dia tidak menganggap berita itu aneh. Sementara Dugu Ao dan Xiao Chen berada di kuburan naga bintang 8, dia telah mengetahui kekuatan Xiao Chen. Pada saat itu, Xiao Chen sudah mampu bertarung secara seimbang dengan Kaisar Bela Diri setengah langkah biasa. Mengingat bakat Xiao Chen, dia pasti akan meningkat dengan cepat. Mengalahkan Kaisar Bela Diri setengah langkah yang tidak dikenal bukanlah hal yang mengejutkan. Adapun membandingkan Xiao Chen dengan 10 bakat luar biasa, Dugu Ao mendengus geli memikirkannya. Manakah dari 10 talenta luar biasa dari laut manusia iblis yang belum berusia lebih dari 40 tahun? Mereka semua setidaknya 10 tahun lebih tua dari Xiao Chen, tidak ada perbandingan. Meski begitu, Dugu Ao sangat percaya bahwa dari 10 talenta luar biasa, selain dari 5 besar, yang mungkin bertahan melawan Xiao Chen, yang peringkat bawah tidak akan cocok untuknya. Jika mereka meremehkan Xiao Chen, mereka akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Tuan muda, Nona Musian ada di sini. Dia menunggumu di aula besar. Saat Dugu Ao sedang berpikir keras, seorang pelayan menginterupsinya. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, dia menarik ekspresinya yang tidak senang. "Baiklah, ayo pergi." Dugu Ao bergumam pada dirinya sendiri, kenapa dia ada di sini? Apakah karena surga manusia iblis? Tanda pisah. Kembali ke Pulau Api Terik, Xiao Chen berkultivasi sendirian di halaman yang tenang yang diatur Su Tianyun untuknya. Setelah klan Su menstabilkan situasi di Pulau Api Terik, Xiao Chen tidak buru-buru pergi. Di satu sisi,
dia berpikir untuk menunggu Wang Yang yang terluka kembali sehingga dia bisa menghabisinya. Di sisi lain, Xiao Chen juga ingin menstabilkan kekuatannya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi bahwa keuntungan terbesar dari warisan Kaisar Guntur adalah kristal petir bawaan, yang memberinya bantuan luar biasa. Inate Thunder Crystal memungkinkan kehendak Gunturnya untuk maju sampai ke puncak kesempurnaan. Lebih jauh lagi, itu memungkinkan bentuk kehendak Gunturnya untuk mendapatkan lebih banyak spiritualitas. Jika Xiao Chen mengeluarkan bentuk wasiat Gunturnya sekarang dan menunjukkannya kepada seorang kultivator biasa tanpa penglihatan yang bagus, mereka tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah wasiat Guntur. Xiao Chen terus menyerap energi dari Inate Thunder Crystal. Setelah 7 hari, dia merasakan keinginannya akan Guntur mencapai batasnya, mencapai tingkat di mana itu tidak bisa lagi ditingkatkan. Kristal Guntur bawaan Kaisar Guntur juga menjadi lebih kecil. Jiwa Guntur yang berenang di dalam kristal ungu jelas terlihat. Xiao Chen tahu bahwa ini adalah batas kehendak Gunturnya dan itu tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Jika Xiao Chen ingin meningkatkannya lebih jauh, dia akan membutuhkannya untuk menerobos dan menjadi kristal petir bawaan. Mengingat kultivasinya saat ini, secara paksa menyerap kristal petir bawaan Kaisar Guntur untuk mendorong terobosan terlalu berisiko. Lagi pula, tidak banyak kaisar bela diri biasa yang bisa membuat keinginan mereka menjadi kristal bawaan. Ini adalah perubahan kualitatif untuk mengubah yang tidak berwujud menjadi substansi. Dikatakan bahwa setelah seseorang memahami dan membentuk kristal petir bawaan, seseorang akan dapat memahami kekuatan petir yang sebenarnya serta banyak variasi misteriusnya. Pada saat yang tidak berwujud berubah menjadi jasmani, tubuh dan jiwa harus menjalani baptisan kilat. Saat ini, Xiao Chen hanyalah kaisar semu kesempurnaan hebat. Bahkan dengan Thunder Crystal bawaan Kaisar Guntur, dia tidak berani mencoba menerobos dengan gegabah. Pada tahap ini, jika Xiao Chen ingin meningkatkan kecakapan tempurnya lebih jauh, dia harus fokus pada jiwa pedangnya yang 70% dipahami. Menurut kultivasi Kaisar Kuasi biasa, Xiao Chen sudah mencapai kemacetan dalam semua hal pada tingkat kultivasinya saat ini. Apa yang perlu dilakukan Xiao Chen selanjutnya adalah diam-diam mengolah dan menggabungkan jiwanya di lautan kesadaran dengan segel surgawi, membentuk bentuk samar dari hati Kaisar. Jika tidak ada kesempatan atau jika kemampuan pemahaman tidak mencukupi, seseorang akan terjebak pada tahap ini seumur hidup. Dengan kemampuan pemahaman yang memadai, seseorang akan tetap pada tahap ini hanya untuk waktu yang lama, yang mungkin 2 atau 3 tahun, atau mungkin puluhan tahun. Ketika seseorang memenuhi semua kondisi yang benar, ia secara alami akan memahami misteri Kaisar semu penyempurnaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Xiao Chen pasti memiliki kemampuan pemahaman yang cukup. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Bahkan jika waktunya hanya 2 atau 3 tahun, dia tidak mampu membelinya. Dari 5 tahun untuk maju ke Kaisar bela diri, dia sudah menggunakan lebih dari setahun. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Xiao Chen perlu menyingkat hati Kaisar terlebih dahulu, mengambil jalur cepat dan melewatkan 2 atau 3 tahun penantian itu, maju langsung ke Kaisar Kuasi penyempurnaan. Dengan kata lain, dia membutuhkan bunga kehidupan. Selanjutnya, dia sangat membutuhkannya. Suara langkah kaki datang dari luar halaman, mondar-mandir tanpa henti. Xiao Chen menyingkirkan batu esensi di tangannya dan menghentikan segel surgawinya agar tidak berdenyut dengan energi spiritual. Kemudian, dia membuka matanya dan memeriksa dengan sense spiritualnya. Dia melihat Su Tianyun mondar-mandir di luar pintu, ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak. Setelah berpikir cepat, Xiao Chen secara kasar menebak mengapa pihak lain datang. Saat ini, kota itu stabil. Satu-satunya kekhawatiran pihak lain adalah Kaisar bela diri setengah langkah klan Wang Yang, yang tetap hidup. Tuan Tuasu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, masuk saja dan katakan. Xiao Chen berdiri dan mengirim proyeksi suara. Kemudian, dia berjalan dan bertemu dengan pihak lain di halaman. Melihat Xiao Chen, Su Tianyun tampak agak ragu dan emosional. Dia tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah merenungkannya sebentar, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, kapan Anda berencana untuk pergi? Paling lambat dalam 3 hari. Paling cepat, saat fajar. Petik 2. Sangat cepat. Su Tianyun berseru kaget, jelas terkejut. Xiao Chen berkata dengan tenang, aku tahu kamu khawatir. Apakah ini tentang Wang Yang? Su Tianyun melepaskan napasnya yang tertahan saat mendengar ini. Karena Xiao Chen sudah menebak kekhawatirannya, tidak ada yang disembunyikan. Dia berkata, saya tidak benar-benar tahu apa yang harus saya lakukan tentang ini. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin memohon Tuan Muda Xiao untuk tetap berada di Pulau Api Terik. Namun, jika Tuan Muda Xiao pergi,
Wang Yang dapat kembali kapan saja dan kembali. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu sudah menjadi kaisar kuasi penyempurnaan puncak. Jika saya memberi Anda senjata surgawi atau harta karun rahasia kelas kaisar, Anda tidak akan takut lagi pada Wang Yang, kan? Petik 2. Ketika Su Tianyun mendengar ini, kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, setelah memikirkannya, dia menemukan tawaran ini luar biasa. Senjata surgawi dan harta karun rahasia kelas kaisar sangat berharga. Sebagian besar sekte peringkat 9 hanya memiliki satu dari hal-hal seperti itu. Tentu saja, memberimu senjata surgawi atau harta karun rahasia kelas kaisar secara alami datang dengan banyak syarat. Sejujurnya, identitasku yang sebenarnya adalah Raja Naga Azure, yang disukai penguasa Guntur, Perdana Istana Dewa Bela Diri. Xiao Chen perlahan mengucapkan kata-kata yang dia siapkan sejak lama. Sebagai keturunan Kaisar Azure, aku memiliki tanah milikku sendiri di lautan berbintang surgawi. Jika Anda menerima senjata surgawi dari saya, maka Pulau Api Terik ini harus menjadi wilayah kekuasaan saya, berada di bawah manajemen saya. Petik 2. Setelah berhenti sebentar, Xiao Chen melanjutkan, jika Anda tidak mau, maka saya hanya bisa menyarankan Anda untuk menyerah di Pulau Api Terik. Saya pribadi akan mengawal suklan Anda dari tempat ini dan menemukan Anda surga di Laut Manusia Iblis Utara. Anda harus tahu bahwa aturannya adalah survival of the fittest. Bahkan jika saya membantu Anda dengan membunuh Wang Yang, jika Anda menempati tanah seluas itu yang kaya akan sumber daya tanpa memiliki kekuatan apapun, faksi lain pasti akan menargetkan Anda. Petik 2. Su Tianyun tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Kata-kata Xiao Chen adalah banyak informasi untuk diterima. Dia agak berkonflik apakah akan setuju atau tidak. Persetujuannya sama saja dengan menyerahkan seluruh suklan kepada Xiao Chen. Jika dia tidak setuju, itu akan seperti yang dikatakan Xiao Chen. Di dunia survival of the fittest ini, klan Su tidak akan bisa menduduki Pulau Api Terik, mengingat kekuatan mereka. Kedua pilihan itu sulit, dia tidak tahu harus memilih yang mana. Xiao Chen tidak menekan pihak lain. Dia tidak keberatan dengan cara apapun. Tidak banyak senjata surgawi dan harta karun rahasia kaisar kelas dalam warisan Kaisar Guntur. Memberikan satu pun akan menyebabkan sakit hati. Tawarannya sudah sangat baik, memenuhi tugasnya. Su klan tidak akan kalah. Namun, pilihan ada di tangan mereka. Jika klan Su setuju, mendapatkan wilayah kekuasaan dengan harga satu senjata surgawi bukanlah kerugian. Di masa depan, ketika Asosiasi Pedagang Azure Dragon Jin Dabao datang ke Laut Manusia Iblis, mereka akan dapat berkembang pesat. Xiao Chen berkata dengan tenang, Tuan Su, tidak perlu terburu-buru menjawab. Pikirkan baik-baik sebelum Anda mengambil keputusan. Aku tidak akan pergi sebelum fajar. Tunggu sebentar, Su Tianyun memanggil Xiao Chen, yang berbalik. Dia melanjutkan, Tuan Muda Xiao, saya setuju. Xiao Chen berbalik dan bertanya, kamu sudah memikirkannya? Ekspresi tekad melintas di wajah Su Tianyun. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, aku sudah memikirkannya. Saya percaya Tuan Muda Xiao. Anda adalah seseorang yang layak dipercaya. Petik 2. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakannya seperti itu. Saya bukan orang yang benar-benar baik. Anda melihat bagaimana saya melakukan sesuatu. Namun, saya pasti melakukan hal-hal secara terbuka dan tidak akan bertele-tele. Anda dapat yakin tentang hal ini. Petik 2. Setelah itu, Xiao Chen berpikir sejenak. Hanya ada satu set senjata surgawi dalam warisan Kaisar Guntur, 7 dosa mematikan. Karena mereka adalah satu set pedang, satu orang akan mengalami kesulitan mengeluarkan kekuatan mereka sepenuhnya. Kalau begitu, aku hanya bisa memberikan harta karun rahasia kelas kaisar. Warisan Kaisar Guntur tidak mengandung banyak harta karun rahasia kelas kaisar, hanya 4 di antaranya. Namun, masing-masing dari mereka luar biasa. Setelah memikirkannya, Xiao Chen mengeluarkan segel batu merah. Segel ini berbintik-bintik dengan bintik-bintik merah dan sangat berat. Saat digenggam, rasanya seperti membawa gunung kecil. Ini adalah segel pembunuh darah. Ada formasi pembunuhan kuno jauh di sana. Tentu saja, dengan kekuatan kita, akan sulit untuk mengendalikannya sesuka kita, dan kita tidak akan bisa menggunakannya dengan lancar. Namun, selama kamu bisa melepaskan sedikit, kamu bisa melukai Kaisar Bela Diri setengah langkah. Jika Anda berhasil mengelabui pihak lain untuk melakukan langkah pertama, bahkan mungkin untuk membunuh mereka. Xiao Chen meninggalkan tanda spiritualnya sendiri serta setetes darah esensinya di segel pembunuh darah untuk membuat senjata surgawi mengenalinya sebagai tuannya. Baru kemudian dia menyerahkannya kepada Su Tianyun. Sejauh menyangkut Su Tianyun,
dia hanya memiliki wewenang untuk menggunakan harta karun rahasia kelas kaisar ini. Jika dia ingin menggunakan harta karun rahasia ini untuk menyakiti Xiao Chen, dia akan segera mendapat serangan balasan. Bukan karena Xiao Chen terlalu curiga, namun, hati pria tidak dapat diprediksi. Menjadi lebih berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Su Tianyun merasa apa yang dilakukan Xiao Chen sangat normal. Agar Xiao Chen memberinya harta karun rahasia kelas kaisar, Xiao Chen harus memiliki beberapa cara untuk mengendalikannya. Jika Xiao Chen tidak melakukannya, Su Tianyun malah akan khawatir, tidak berani menerima harta karun rahasia kelas kaisar ini karena takut akan jebakan lain. Terima kasih banyak, Tuan Muda Xiao. Di masa depan, ini akan menjadi wilayah kekuasaan Pulau Bintang Surgawi Gerbang Naga. Su ini akan setia padamu, kata Su Tianyun dengan serius setelah menyingkirkan segel pembunuh darah. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu formal. Adapun otoritas faksi, saya tidak terlalu peduli untuk itu. Di masa depan, klan Su dapat melanjutkan seperti sebelumnya. Petik 2. Benar, aku punya pertanyaan. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang bunga kehidupan? Tidak peduli apa, Su Tianyun adalah ahli laut manusia iblis. Sebagai kaisar kuasi penyempurnaan, dia seharusnya cukup berpengalaman dan pasti tahu sesuatu tentang bunga kehidupan. Xiao Chen hendak pergi dan menanyakan kabar tentang bunga kehidupan. Karena dia kebetulan memiliki orang yang berpengalaman dari laut manusia iblis di sini, akan sangat disayangkan jika dia tidak mencoba bertanya kepada orang ini terlebih dahulu. Bunga kehidupan, Su Tianyun berkata, bunga kehidupan ini sangat terkenal. Banyak ahli dari wilayah laut lain datang ke laut manusia iblis mencari bunga kehidupan. Namun, untuk mendapatkannya tidak lagi mudah. Meskipun tidak punah, itu belum muncul dalam pelelangan selama beberapa ratus tahun. Petik 2. Dibandingkan dengan buah kematian, bunga kehidupan tidak terlalu berguna bagi para pembudidaya darah campuran di laut manusia iblis. Benang sari bunga kehidupan mengandung kekuatan hidup yang besar. Untuk pembudidaya darah campuran, itu seperti racun. Konsumsinya bahkan mungkin membunuh mereka. Namun, itu berbeda untuk para ahli dari ras lain. Kekuatan hidup yang padat dan murni bahkan dapat menghidupkan kembali orang yang sekarat. Memiliki satu bunga kehidupan seperti memiliki kehidupan lain. Meskipun pepatah ini agak berlebihan, itu mencerminkan nilai bunga kehidupan. Su Tianyun melanjutkan, sudah sulit bagi bunga kehidupan untuk tumbuh sejak awal. Mengingat itu sangat berharga, akan sulit untuk tidak punah. Kekhawatiran mengerutkan dahi Xiao Chen. Tak disangka, bunga kehidupan begitu sulit didapatkan. Sejauh yang saya tahu, bunga kehidupan biasanya tumbuh di lembah kematian. Namun, tidak ada lagi di sana. Bahkan jika kamu beruntung menemukannya, itu akan segera menarik kaisar bela diri dari lautan manusia iblis untuk bersaing memperebutkannya. Xiao Chen tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk merebut sesuatu dari tangan kaisar bela diri. Selanjutnya, masih belum diketahui apakah ada bunga kehidupan atau tidak. Lokasi yang jelas, Death Valley, tidak dapat diandalkan. Xiao Chen bertanya setelah beberapa pemikiran, apakah ada tempat lain dengan bunga kehidupan? Su Tianyun berpikir lama. Pertanyaan ini membuatnya bingung, dia tidak bisa langsung memikirkan jawaban. Setelah memegang otaknya selama beberapa waktu, Su Tianyun teringat sesuatu. Sambil tersenyum, dia berkata, saya lupa tentang kesempatan khusus ini. Ada sejenis ular di dunia ini yang dikenal sebagai ular naga terbang. Tidak ada kekuatan hidup sama sekali di seluruh tubuhnya. Sisik, darah, dan tubuhnya hanya terdiri dari ki kematian yang paling murni. Ular naga terbang hanya ada di laut manusia iblis kita. Itu adalah binatang iblis yang paling kami sukai dari para pembudidaya darah campuran iblis. Seluruh tubuh mereka adalah harta bagi kami. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar tentang ular naga terbang ini sebelumnya. Namun, apa hubungannya dengan bunga kehidupan yang saya cari? Tidak ada terburu-buru. Luangkan waktumu dan dengarkan aku. Ular naga terbang biasa tidak terkait dengan apa yang Anda cari. Namun, ada ular naga terbang yang bermutasi di surga manusia iblis yang terkait. Su Tianyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ular naga terbang yang bermutasi ini menumbuhkan bunga kehidupan di kepalanya. Karena kehadiran bunga kehidupan ini, ia menjadi lebih kuat dari ular naga terbang biasa. Deat Qi di tubuhnya bahkan lebih padat. Banyak orang ingin menargetkannya, namun, mereka tidak dapat melakukan apa-apa, seperti di surga manusia iblis. Kaisar bela diri tidak bisa memasuki tempat itu, karenanya, ular naga terbang itu melakukan apa yang diinginkannya, menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia bersukacita. Namun,
Ketika dia mendengar Su Tianyun menyebut surga manusia iblis, ekspresinya berubah serius. Surga manusia iblis adalah sisa kuno jauh dari laut manusia iblis. Itu mirip dengan medan perang Savage benua Kunlun. Setiap kali surga manusia iblis dibuka, itu akan menarik semua ahli puncak di bawah kaisar bela diri di seluruh laut manusia iblis. Surga manusia iblis memiliki sejarah panjang, dapat dilacak kembali ke zaman abadi. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat latihan pengalaman sekte iblis selama zaman abadi. Untuk pembudidaya ras lain, binatang iblis atau harta alam di sana tidak terlalu berguna. Namun, bagi para pembudidaya darah campuran iblis di laut manusia iblis, itu semua adalah harta yang sangat berguna. Tidak salah untuk mengatakan bahwa sisa ini adalah surga bagi darah campuran iblis. Tempat latihan pengalaman kuno jauh ini adalah surganya darah campuran iblis, surga yang memungkinkan mereka berkembang pesat. Meskipun saya yakin bahwa ular naga terbang ini memiliki bunga kehidupan di kepalanya, saya menyarankan Tuan Muda Xiao untuk tidak menargetkan ular naga terbang ini. Ini terlalu berbahaya. Surga manusia iblis dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali, akan ada pembudidaya yang menargetkan ular naga terbang yang bermutasi ini. Namun, itu semua sia-sia, mereka menyia-nyiakan hidup mereka untuk apa-apa. Beberapa di antaranya termasuk Kaisar Bela Diri setengah langkah yang kuat. Su Tianyun memperingatkan dengan cepat dan serius ketika dia melihat minat Xiao Chen. Xiao Chen tidak membalas peringatan ini. Dia bertanya, kapan surga manusia iblis dibuka berikutnya? Dalam 1 bulan, sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Sepertinya saya benar-benar harus melakukan perjalanan ke sana. Tidak peduli apa, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada pergi ke Death Valley. Saya harus mendapatkan bunga kehidupan dengan segala cara. Dalam hal ini, apakah akan pergi ke surga manusia iblis atau tidak bukanlah pertanyaan untuk Xiao Chen, tetapi apa yang harus dipersiapkan dan kapan harus pergi. Setelah menyelesaikan percakapan, Xiao Chen menginstruksikan Su Tianyun untuk mendapatkan beberapa informasi tentang surga manusia iblis. Surga manusia iblis dipenuhi dengan bahaya. Secara alami, Xiao Chen harus membuat persiapan. Meskipun Xiao Chen sangat kuat sekarang, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia tidak tertandingi di bawah Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri setengah langkah yang mengolah teknik kultivasi mendalam atau berlatih teknik bela diri mendalam tingkat medial, hanya 10 talenta luar biasa dari laut manusia iblis yang bisa bertarung di atas ranah kultivasi mereka sebagai Kaisar kuasi penyempurnaan. Xiao Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kerugian dari segi usia. Dia terlalu muda, baru berusia 31 tahun sekarang. Karena umur rata-rata seseorang yang berusia 500 tahun di alam Kunlun, pada usianya saat ini, dia tidak berbeda dengan seorang pemuda di alam kubah langit. Ao Jiao, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang surga manusia iblis? Bagaimana saya harus bersiap? Xiao Chen bertanya. Ao Jiao keluar dari cincin roh abadi dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia menjawab, saya tidak tahu banyak. Tempat itu adalah tanah pelatihan pengalaman yang digunakan oleh sekte untuk menguji murid-muridnya. Karena itu adalah sekte iblis, itu pasti sangat berbahaya. Petik 2. Tiba-tiba, cahaya melintas di mata Xiao Chen ketika dia menemukan bahwa Ao Jiao tampaknya menjadi lebih seperti orang sungguhan. Dia tidak memberinya perhatian khusus untuk beberapa waktu. Sekarang dia melihat dengan hati-hati, perubahannya agak jelas. Sekarang, Ao Jiao sudah seperti orang biasa, bisa makan dan minum, menjadi semakin berbeda dari item spirit lainnya. Xiao Chen tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan. Hei, untuk apa kau menatapku? Tidak ada bunga di wajahku, tahu, kata Ao Jiao dengan nada kritis sambil sedikit mengernyit. Xiao Chen tersenyum malu dan memikirkan sesuatu. Ao Jiao kecil, sebenarnya, kamu tidak perlu lagi tetap berada di cincin roh abadi atau pedang bayangan bulan, kan? Saat ini, Ao Jiao bukan lagi makhluk energi. Dia sekarang memiliki bentuk fisik dan tidak perlu menghabiskan energi apapun. Secara teori, selama dia mau, dia bisa tinggal di luar selama dia mau. Lebih jauh lagi, dengan keadaan spesialnya saat ini, tidak perlu khawatir ada orang yang mengenalinya sebagai item spirit. Setelah mendengar Xiao Chen menyebutkan ini, Ao Jiao menunjukkan kecemasan di wajahnya. Namun, itu menghilang segera setelah itu, hampir tidak terlihat. Ao Jiao berkedip, wajah cantik seorang gadis muda mengisyaratkan antisipasi. Dia menatap Xiao Chen dan membalas, mengapa kamu menanyakan itu? Xiao Chen berkata, tidak banyak. Jika memang demikian, maka Anda tidak harus tetap tinggal di cincin roh abadi. Anda bisa keluar dan menghirup udara segar. Jadi,
Kamu khawatir aku akan bosan. Hehe, namun, jika saya keluar dan berdiri bersama Anda, bagaimana Anda akan memperkenalkan saya kepada orang lain? Ao Jiao bertanya dengan nakal, mengedipkan bulu matanya saat dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen mengerutkan kening dan menggosok kepalanya, merasa jengkel. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Hubungan apapun yang dia pikirkan tidak cocok. Mungkin adik perempuanku, itu tidak benar. Meskipun Anda tidur selama lebih dari 5.000 tahun, Anda memang berusia lebih dari 5.000 tahun. Anda jauh lebih tua dari saya. Kakak perempuanku, itu juga tidak akan berhasil. Ao Jiao kecil terlihat lebih muda dariku. Penampilannya sebagai seorang gadis muda tidak berubah. Mungkin temanku, apakah itu terlalu terasing? Hubungan kami tidak dapat digambarkan dengan benar dengan kata teman. Ini benar-benar sulit. Hubungan apa yang harus saya gunakan? Seperti yang dipikirkan Xiao Chen, dia mengucapkan pikirannya dengan keras tanpa disadari. Tiba-tiba, dia merasakan suhu di dalam ruangan menjadi agak dingin. Dia menatap Ao Jiao yang berwajah dingin sebelum dikejutkan oleh akal sehatnya. Ao Jiao terbang dan menekan Xiao Chen ke lantai saat dia membentak dengan ekspresi dingin, "Kamu. Siapa yang Anda katakan berusia lebih dari 5.000 tahun? Wanita ini berusia 18 tahun. 18. Selamanya 18. Xiao Chen berbaring di lantai dan menyaksikan Ao Jiao yang marah mengangkanginya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Baiklah, saya salah. Selamanya 18 tahun Ao Jiao. Itu lebih baik." Ekspresi Ao Jiao berubah dengan cepat. Dia menurunkan tangannya dan tersenyum. "Bagus. Kembali ke pertanyaan awal. Ketika saya berdiri di sebelah Anda, bagaimana Anda akan memperkenalkan saya?" Postur saat ini terlihat sangat intim. Meskipun keduanya dekat, Xiao Chen masih merasa aneh. Selanjutnya, Ao Jiao sekarang tidak berbeda dengan gadis sejati. "Baiklah, aku akan memberimu jawaban. Namun, bisakah kamu bangun lebih dulu? Tidak ada gadis yang akan menekan orang lain dengan cara seperti itu." Kebingungan melintas di mata Ao Jiao saat dia tersenyum. "Apakah begitu? Mengapa saya ingat bahwa Elder Sister Ruyue menekan Anda seperti ini di Sky Dome Realm?" Petik 2. Xiao Chen tersenyum malu. Dia ingin berdebat dengannya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat Xiao Chen tampak malu, kehilangan kata-kata, Ao Jiao tersenyum licik. Xiao Chen memperhatikan ekspresi senang di wajah Ao Jiao dan segera mengerti bahwa dia telah membodohinya. Jadi, karena kesal, dia membalik dan menekan Ao Jiao ke bawah. "Betapa beraninya kamu, untuk berpikir kamu bahkan berani membodohi tuanmu." Xiao Chen menekan tangan Ao Jiao, menahannya. Dia menunjukkan ekspresi serius di wajahnya saat dia memelototinya, terlihat sangat marah. Ao Jiao tampak sangat ketakutan saat dia menatap Xiao Chen dari jarak yang begitu dekat. Dia berkata dengan agak lemah, "Kamu benar-benar marah. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya, saya tahu Anda benar. Namun, jangan khawatir. Ao Jiao tidak akan melakukan itu pada orang lain. Aku hanya akan menekanmu sendirian." Menjelang akhir, suara Ao Jiao menjadi semakin lembut. Ketika Xiao Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, merasa agak malu. Imajinasinya mulai liar. Tangan Xiao Chen, yang menekan tangan Ao Jiao, sedikit rileks. Ao Jiao tertawa penuh kemenangan. Tepat setelah menunjukkan penampilan yang lemah dan lembut itu, dia berbalik dan menekan Xiao Chen sekali lagi, mengangkanginya lagi. "Hahaha, guru idiot tetaplah guru idiot. Anda persis sama seperti ketika saya pertama kali bertemu Anda. Apa yang Anda pikirkan? Wajahmu sudah sangat merah." Ao Jiao terkikik sambil mencubit pipi Xiao Chen, terlihat seperti ratu yang bangga. Sudah terlambat untuk menyesal. Xiao Chen masih jatuh cinta pada trik gadis kecil ini. Dia memang orang dengan pengalaman 1000 tahun, dia masih tidak bisa mengalahkannya. Keduanya berbalik berulang kali, bertukar posisi. Pada akhirnya, itu masih berakhir dengan Ao Jiao mengangkanginya. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. "Berhentilah mencubitku. Saya salah." Hanya dengan ini Ao Jiao menarik tangannya dengan puas. Dia berkata, "Mari kita lihat apakah kamu berani berpura-pura marah padaku lagi." "Aku tidak berani lagi." Xiao Chen tersenyum pahit saat dia dengan patuh mengakui kekalahan. Ao Jiao berkata sambil tersenyum, "Begitulah caranya. Meskipun Anda lamban, ada beberapa hal yang masih perlu saya ajarkan kepada Anda. Marah adalah hak prerogatif wanita. Pria tidak bisa marah pada wanita. Kamu juga tidak boleh berpura-pura marah karena gadis yang menyayangimu pasti akan sangat bodoh dan mengira kamu sedang marah. Dia akhirnya akan merasa kesal dan mencela diri sendiri.
Xiao Chen menatap wajah serius Ao Jiao, tidak tahu harus menangis atau tertawa. Bagaimana Anda tahu bahwa? Bodoh, bagaimana saya tahu itu? Saya mengacu pada diri saya sendiri. Ao Jiao mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia mengubah topik. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Anda masih belum menjawab pertanyaan saya. Jika saya berdiri di samping Anda, bagaimana Anda akan memperkenalkan saya? Adik sepupu, tidak mungkin. Itu tidak bisa menunjukkan watak dewasa wanita ini. Itu membuatku terdengar seperti anak kecil. Apa aku sejahat itu? Lalu, bagaimana dengan sepupu yang lebih tua? Tentu saja tidak. Saya sudah mengatakan bahwa saya berumur 18 tahun. Kamu sudah 31 tahun, jadi bagaimana aku bisa menjadi sepupumu yang lebih tua? Akankah Bibi melakukannya? Mendera. Kamu meminta pemukulan. Pikirkan dengan serius. Saya bertanya dengan sangat serius. Petik 2. Biarkan aku berpikir. Biarkan aku berpikir. Bagaimana dengan adik perempuan? Adik perempuan, itu tidak terlalu buruk. Namun, tuanmu adalah Liu Ruyue. Jika aku menjadi adik perempuanmu, itu berarti aku akan lebih rendah darinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lalu, menurutmu apa yang seharusnya? Idiot, akulah yang memintamu. Saat Xiao Chen memandang Ao Jiao, yang mengangkanginya, tidak mau membiarkan ini istirahat, dia merasakan sakit kepala datang. Bagaimana dia menghadapi Ao Jiao yang berusia 18 tahun ini? Paruh terakhir malam berlalu seperti itu saat mereka bermain-main. Saat siang hari, keduanya agak lelah. Saat mereka berbaring di lantai melihat langit-langit di atas, mereka agak terganggu. Awalnya, Xiao Chen hanya ingin bertanya kepada Ao Jiao tentang apa yang harus diperhatikan ketika pergi ke surga manusia iblis. Tanpa diduga, mereka akhirnya bermain-main hampir sepanjang malam. Ketika dia memikirkannya, mereka sudah lama tidak main-main seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Ao Jiao tidak berubah, dia masih gadis kecil yang sombong dengan temperamen yang besar. Hanya saja setelah dia membantunya melalui kesengsaraan petir dan dibangkitkan, dia menjadi agak pendiam. Xiao Chen juga tidak berubah. Waktu telah berlalu, 16 tahun sudah berlalu. Selama 16 tahun terakhir, mimpinya tidak pernah berubah. Dia ingin mendaki ke puncak martial Dao, meninggalkan legendanya sendiri. Xiao Chen ingin tahu apakah Kaisar Azure telah meninggal atau tidak. Bagaimana dia sendiri berakhir di dunia ini. Dia ingin tahu mengapa monster tua dari zaman abadi yang pernah dia temui mengatakan bahwa seluruh alam Kunlun adalah tanah yang ditinggalkan. Xiao Chen ingin tahu kemana perginya orang-orang yang namanya hilang dari monumen tanda sage. Dia juga ingin tahu apakah Dewa Bela Diri ada di dunia ini. Apakah benar-benar ada puncak di jalur budidaya bela diri? Ada juga Chu Chaoyun. Saingan misterius ini meninggalkan sebuah lukisan sebelum menghilang dari dunianya lagi. Xiao Chen ingin melakukan banyak hal. Namun, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 3 tahun tersisa. Jika dia tidak maju ke Kaisar Bela Diri saat itu, semuanya akan sia-sia. Tidak peduli seberapa terang dia hanya akan menjadi meteor, tidak lebih dari kilatan di tahap zaman yang hebat ini. Xiao Chen tidak tahu seberapa kuat kelompok talenta luar biasa di medan perang astral itu. Sebelum dia bertarung dengan orang-orang itu lagi, bagaimana dia bisa puas menjadi meteor? Dia menatap kosong ke langit-langit. Beberapa adegan melintas di depan matanya, membuatnya tidak tahan berpisah dengan dunia yang bersinar terang dengan bintang-bintang ini. Hei, apa yang kamu pikirkan? Ao Jiao, yang berbaring di samping Xiao Chen, bertanya sambil menoleh ke arahnya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, hanya mengingat beberapa kenangan dan beberapa tujuanku. Memikirkan mereka membuatku kembali ke dunia nyata. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan bunga kehidupan di surga manusia iblis. Ao Jiao tersenyum. Kemudian, dia berdiri dan menarik Xiao Chen berdiri. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Aku akan berlatih denganmu. Itu seharusnya membuatmu lebih percaya diri. Terkejut, Xiao Chen bertanya, kekuatanmu meningkat lagi. Ada beberapa vena roh kudus di cincin roh abadi, tempat Ao Jiao berkultivasi. Kemajuannya tidak bisa dihentikan. Aku jauh dari sebanding denganmu. Namun, itu harus cukup untuk berurusan dengan Kaisar Kuasi Kesempurnaan biasa. Saat bekerja bersama dengan Little Yellow Feather, saya seharusnya bisa bertarung melawan Kaisar Bela Diri setengah langkah. Petik 2. Ini adalah berita yang cukup bagus. Dengan satu pembantu lagi, peluangnya untuk sukses dalam perjalanan ke surga manusia iblis ini akan meningkat. Keduanya berdiri dan pergi ke halaman. Kemudian, mereka membungkuk satu sama lain. Pada akhirnya, Ao Jiao hanya membungkuk setengah sebelum dia terkikik dan tiba-tiba menyerang.
Gadis kecil dengan sosok I memegang pedang kembar di tangannya. Kemudian, dia menembus udara, terlihat sangat anggun dan tangguh. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia tidak menarik pedangnya untuk saat ini, ingin menguji kekuatan Ao Jiao. Saat keduanya membuat persiapan mereka di kota api terik, talenta luar biasa lainnya dari Laut Manusia Iblis, serta banyak ahli puncak, tidak tinggal diam. Surga Manusia Iblis dibuka hanya sekali dalam 100 tahun. Sebagai tempat pelatihan eksperiensial Sekte Iblis zaman abadi, itu adalah tanah publik dari pertemuan kebetulan bagi para pembudidaya darah campuran iblis di Laut Manusia Iblis. Hanya tempat pelatihan pengalaman Sekte Immortal Epoch yang sudah berada pada skala seperti itu. Betapa mulianya usia itu tidak terbayangkan. Bagi para penggarap abadi yang kuat itu, apakah Kaisar bela diri akan seperti semut? Tanda pisah. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen dan Ao Jiao mengucapkan selamat tinggal kepada Su Tianyun setelah menghabiskan waktu untuk membuat persiapan. Kemudian, mereka berangkat dengan kereta perang naga banjir, menuju surga manusia iblis. Saat Su Tianyun menyaksikan keduanya pergi dengan kereta, kecemburuan yang intens muncul di matanya. Laut Manusia Iblis dibuka setiap 100 tahun sekali. Jika bukan karena bahaya yang ekstrim dan dia memikul terlalu banyak tanggung jawab sebagai kepala klan Su, dia pasti akan pergi dan bergabung dalam keaktifan. Tanda pisah. Pintu masuk ke surga manusia iblis berada di pulau terpencil di tengah Laut Manusia Iblis. Itu benar-benar pulau terpencil. Selain pasir kuning sejauh mata memandang, tidak ada tanaman atau binatang iblis. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini untuk apapun. Namun, dengan semakin dekatnya pembukaan surga manusia iblis, semakin banyak pembudidaya yang mendarat dan berkumpul di pulau terpencil ini. Pasir kuning memenuhi tempat itu, gurun terbentang tanpa batas, naik turun, ujungnya tak terlihat. Prasasti batu tegak yang terbungkus rantai di tengah gurun memancarkan asap hitam yang tersisa. Prasasti itu seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit. Prasasti batu itu memiliki kata-kata yang diukir di atasnya yang tampak kuno dan sunyi dan memberinya suasana misterius. Orang-orang bergerak di sekitar gurun. Kapal perang dan binatang roh terbang berkumpul di udara. Para pembudidaya dari berbagai kultivasi telah tiba di gurun ini puluhan hari sebelumnya. Sebagai tanah pertemuan kebetulan yang mirip dengan medan perang Savage, surga manusia iblis memiliki area yang sangat berbahaya yang bahkan Kaisar bela diri tidak akan berani masuk. Ada juga tanah terlarang khusus untuk Martial Sage dan Martial Monarch. Selama seseorang dapat mengendalikan keserakahan mereka dan tidak pergi ke tempat yang tidak seharusnya, para pembudidaya dari setiap tingkat dapat memperoleh sesuatu. Namun, bagaimana bisa semudah itu menahan keserakahan seseorang? Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang bisa melakukannya, itu tidak berarti bahwa orang lain akan dan tidak membunuhmu demi hartamu. Meskipun disebut surga, itu sebenarnya penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan kehilangan nyawanya. Banyak pembudidaya di padang pasir semuanya merasa bersemangat. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi dan semakin cemas. Tempat itu tampak kacau dan tak beraturan. Pada kenyataannya, itu terorganisir dengan baik. Ada cincin orang yang berbeda pada jarak yang ditentukan ke prasasti batu, yang menunjukkan pembagian level yang ketat dan kejam. Dengan prasasti batu sebagai pintu masuk, semua orang yang duduk dalam jarak 100 meter adalah Kaisar bela diri setengah langkah, Kaisar kuasi penyempurnaan yang telah hidup selama beberapa ratus tahun, atau salah satu dari 10 bakat luar biasa yang diperhatikan semua orang. Begitu surga manusia iblis dibuka, orang-orang ini akan memiliki hak untuk masuk terlebih dahulu. Alasannya murni kekuatan yang cukup. Ketika orang lain melihat lingkaran kecil ini, mereka semua merasakan ketakutan yang mendalam. Orang-orang itu tidak berani melihat grup ini terlalu lama. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan keberanian untuk mencoba dan memasuki surga manusia iblis di hadapan orang-orang ini? 100 meter jauhnya adalah lingkaran Kaisar kuasi kesempurnaan kecil dan Kaisar kuasi kesempurnaan besar. Lebih jauh keluar adalah lingkaran Martial Sage. Semuanya sangat baik dipisahkan secara terorganisir. Di dalam setiap cincin ada lingkaran kecil dari teman baik atau mitra, yang telah bertemu di sepanjang jalan, dan bermaksud untuk memasuki surga manusia iblis dan mencari pertemuan kebetulan mereka bersama. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, dua sosok terbang di langit, satu pria dan satu wanita. Pria itu mengenakan jubah putih, dan wajahnya tampak halus. Seseorang tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang dia hanya dengan satu pandangan. Namun, jika mata seseorang tertuju padanya, orang akan menemukan pria ini tak terduga, menghalangi seseorang untuk meremehkannya. Gadis itu terlihat sangat cantik, seperti wanita muda. Sosoknya yang indah membengkak di tempat yang tepat,
yang menyebabkan siapapun yang memandangnya mulai berfantasi. Seekor burung emas kecil bertengger di bahu gadis itu. Matanya bersinar dengan spiritualitas. Keduanya tidak lain adalah Xiao Chen dan Ao Jiao, ditemani oleh Little Yellow Feather, Golden Crow Holy Beast, yang semuanya bergegas. Namun, saat ini, Little Yellow Feather tidak sedang dalam mode bertarung, jadi ia terlihat biasa seperti burung peliharaan. Selain bulunya yang halus dan indah, itu tidak menarik perhatian.